Masih ingat dengan Ibu? Masih ingat enggak? Coba saya ingatkan. Ibu adalah guru yang paling sabar se-SMK PGRI 3 Malang. Ibu juga guru yang paling manis se-SMK PGRI 3 Malang. Masih ingat? Insya Allah masih ingat ya. Nah, bagi kalian yang sudah melupakan Ibu, maka Ibu akan memperkenalkan diri Ibu kembali. Perkenalkan, nama Ibu masih sama, yaitu Nita Resita, biasa dipanggil Bu Nita, dan mata pelajaran yang Ibu ajarkan juga masih sama, yaitu Sejarah Indonesia. Nah, di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, akan sangat lebih baik jika kalian tetap berada di rumah. Jaga kesehatan dan ingat, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke? Jika di awal semester 1 kemarin kalian telah belajar mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan, maka seperti biasa di tengah semester 1 ini mata pelajarannya akan diganti menjadi Sejarah Indonesia. Dan untuk pertemuan perdana kita hari ini, kita akan belajar tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama yang terjadi di antara tahun 1948 hingga 1965. Coba ketika Ibu mengutarakan tahunnya 1948 hingga 1965, kira-kira apa yang terbesit di pemikiran kalian dari tahun tersebut? Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang bilang tahun 65. Tentang apa? Benar sekali, di tahun 1965 pernah terjadi peristiwa G30S PKI, dan itu salah satu yang akan kita bahas. Lalu apalagi peristiwa yang terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan mulai pembahasan materi kita hari ini ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama yang terjadi di tahun 1948 hingga tahun 1965. Kalau dari judul yang tertera di situ ada istilah yang menarik untuk kita cermati, yaitu istilah disintegrasi. Nah, ada yang tahu apa maksudnya? Apakah disintegrasi itu sejenis gorengan? Temannya Weji mungkin ya? Nah, apakah yang dimaksud dengan disintegrasi sebenarnya? Kok nggak ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, ini kita nggak bisa bahas, karena judulnya aja kita nggak paham. Coba sekarang akan Ibu berikan clue-nya, sehingga kalian mudah untuk mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan disintegrasi. Nah, coba ya, clue yang pertama. Nah, ada sebelum. Nah, yang clue kedua, ada sesudah. Nah, kalau kalian perhatikan dari dua clue yang Ibu berikan, kira-kira apakah sudah tahu gambaran tentang disintegrasi itu seperti apa? Coba kalian perhatikan gambarnya, sebelum dan sesudah. Sudah mulai paham? Iya, benar sekali bahwa disintegrasi yang dimaksud di sini adalah perpecahan. Benar. Jadi kalau dikaitkan dengan judulnya tadi apa maksudnya? Bahwa kita berjuang untuk menghadapi perpecahan yang terjadi di kisaran tahun 48 hingga tahun 1965. Nah, sekarang paham ya disintegrasi itu apa ya? Nah, lalu muncul pertanyaan lain.
Lalu apa hubungannya antara disintegrasi dengan sejarah bangsa kita? Ada yang tahu? Bukankah di tahun 45 kita sudah merdeka? Lalu apakah ada ancaman lain? Padahal kita sudah merdeka loh. Nah, Ibu akan jelaskan kaitannya. Jadi, setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, kita yang seharusnya sangat gembira, gegap gempita menyambut kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Nah, ternyata pada kenyataannya kita masih harus berjuang. Kita masih harus angkat senjata kita. Loh, kenapa? Bukannya sudah merdeka? Ternyata di tahun 1948 dan di tahun 1965 hingga tahun 1965 muncul beberapa gangguan seperti yang ketiganya, contoh yang Ibu berikan termasuk dalam ancaman dari dalam negeri. Maksudnya bagaimana? Kalau ancaman dari dalam negeri, berarti ada dong ancaman dari luar negeri. Jelas ada. Kalau sebelumnya kita taunya, oh penjajah, berarti Belanda, Jepang, dan sebagainya. Itu adalah ancaman dari luar. Sedangkan di tahun 48 hingga 65, ancaman yang kita hadapi bukan hanya ancaman dari luar, melainkan ancaman yang berasal dari diri bangsa kita sendiri, alias dari orang Indonesia sendiri. Makanya disebut dengan ancaman dari dalam negeri. Seperti contohnya, di situ sudah ada 3 bendera, beberapa gerakan separatisme yang terjadi di tahun 48 hingga 65. Kalau kalian perhatikan, yang sebelah kiri sendiri itu adalah bendera. Benar sekali, itu PKI, benar. Lalu bendera yang bagian tengah itu adalah bendera DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan yang paling kanan adalah bendera APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kalau bicara tentang ancaman dari dalam negeri, Ibu jadi ingat salah satu tokoh hukum yang sangat terkenal di Indonesia. Coba Ibu tampilkan kalimat beliau yang berkaitan dengan ancaman dari dalam negeri. Nah, menurut Bapak Kansil, musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, biar lebih mudah, Ibu akan membuat perumpamaan. Dari kalimat ini, Ibu bisa membuat 2 perumpamaan. Bisa penyakit, bisa juga perselingkuhan. Kalian mau yang mana dulu? Penyakit atau perselingkuhan? Dua-duanya nggak enak. Oke, kita bahas penyakit dulu. Kalau kalimat pertama di situ dikatakan musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar. Ini Ibu ibaratkan penyakit panu. Kenapa Bu kok diibaratkan penyakit panu kalimat yang pertama? Iya, penyakit panu itu tampak oleh kita, langsung kita ketahui dari gejalanya gatal, muncul sesuatu yang berwarna putih tentunya ya. Paham sekali, kalian pernah kena penyakit itu? Nah, begitu kita tahu, orang lain juga tahu, kita langsung bisa tuh ke apotek beli obat, selesai. Tapi kalimat yang kedua, kita umpamakan ini penyakit dalam. Kalian langsung tahu kalau kalian ada penyakit dalam? Enggak kan? Kita tahu begitu kita sakit, kita ke dokter, baru tahu tuh kalau ada penyakitnya. Kalau kita bandingkan antara penyakit dalam tadi dengan penyakit panu, mana yang kadar kematiannya lebih tinggi? Nah, jelas penyakit dalam.
Ini sama halnya kalau kita dapat musuh dari dalam. Nggak kelihatan alias tidak tampak, tapi bahayanya lebih luar biasa dibandingkan dengan musuh dari luar. Nah, kita pakai perumpamaan yang kedua. Kita pakai perumpamaan perselingkuhan. Nah, kalimat pertama, musuh terbesar bangsa kita bukan yang berasal dari luar. Loh Bu, selingkuh? Iya. Ibaratkan saja pacar kamu selingkuh dengan orang yang tidak kamu kenal. Oke, sakit Bu, sakit. Paling 50% kadar sakitnya. Tapi bayangkan di kalimat kedua, ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Bisa diumpamakan pacarmu selingkuh dengan sahabatmu sendiri. Kadar sakitnya gimana? 100%? Lebih. Nah, paham maksud saya? Nah, jadi ancaman yang kita bicarakan di sini adalah ancaman yang dilakukan oleh saudara kita sendiri. Ancaman yang dilakukan oleh orang terdekat kita sendiri. Mau tidak kita serang, bagaimana? Tidak kita serang, juga bagaimana? Nah, makanya menurut Bapak Kansil, ancaman paling besar adalah yang berasal dari dalam. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Berbicara tentang gerakan separatis atau ancaman yang terjadi di tahun 48 hingga 65, ini bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Lalu yang kedua, ada yang berkaitan dengan faktor kepentingan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan sistem pemerintahan. Mari kita akan bicarakan 3 kategori ini secara umum. Kita mulai dari faktor ideologi. Nah, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi ini ada 3. Ada PKI Madiun, ada DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, lalu ada G30S PKI. Dan ketiga kelompok ini sama-sama punya tujuan, yaitu menggeser ideologi Pancasila dengan ideologi mereka masing-masing. Memang apa ideologi mereka? Kalau PKI jelas Partai Komunis Indonesia, maka ideologinya adalah komunis. Sedangkan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, berideologi agama. Anda sadar atau tidak, percaya atau tidak, sebenarnya upaya untuk menggeser ideologi Pancasila itu sangat banyak sekali. Ya, seperti contohnya dilakukan oleh 3 kelompok ini, PKI Madiun, DITII, dan G30S PKI. Nah, sangat banyak upaya itu. Namun, menurut salah satu tokoh akademisi dari Australia yang bernama Herbert Fate, beliau berpendapat seperti ini. Jadi, setelah Indonesia merdeka, terutama setelah pelaksanaan pemilu tahun 55, di Indonesia, peta politiknya itu terbagi menjadi 5 kelompok besar. Ada 5 kelompok besar. Apa saja kelompok itu? Ada kelompok komunis, ada kelompok Islam, ada kelompok nasionalis radikal, lalu ada kelompok kebatinan, dan satu lagi ada kelompok sosialis demokrat. Nah, kelima kelompok inilah yang setelah pemilu tahun 1955 secara gamblang ingin jika ideologi mereka itu dikenal ke permukaan. Yang secara tidak langsung ia berusaha untuk menggeser ideologi Pancasila. Begitu. Padahal ideologi Pancasila telah membuktikan kesaktiannya. Dari dulu hingga sekarang kita tetap pakai ideologi Pancasila, tidak tergeserkan. Nah, lalu gerakan separatis yang kedua ini dikelompokkan berdasarkan faktor kepentingan. Nah, apa saja yang masuk di dalam faktor kepentingan ini? Ada 3 juga. Ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ada Andi Aziz, ada RMS, Republik Maluku Selatan.
Nah, ini bagaimana tentang gerakan separatisnya, Bu? Kok di sini ada kalimat faktor kepentingan? Maksudnya bagaimana? Nah, di situ sudah Ibu tuliskan. Kelompok ini sukar untuk melepas posisi atau kedudukan sebelumnya. Ketiganya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL yang menolak tentara Indonesia di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Maksudnya, nah gampangnya begini. Mereka saat itu adalah pasukan KNIL. KNIL itu pasukan Belanda, kerajaan Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Apakah semuanya orang Belanda? Enggak juga, banyak juga orang Indonesia yang jadi pasukan KNIL. Mereka sudah punya posisi, punya jabatan, punya kekuasaan, digaji dan sebagainya, sudah merasa aman, nyaman dengan posisinya. Nah, ketika sudah di dalam posisi aman ini, ternyata Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jelas, yang dulunya dikuasai oleh KNIL sebagai tentaranya di situ, akhirnya karena Indonesia merdeka, wajar dong KNIL harusnya menyingkir, diganti dengan pasukan APRIS. Nah, APRIS ini tentaranya Indonesia. Nah, ternyata KNIL ini nggak mau. Loh, ini sudah wilayah saya, tentaranya ya saya, kami ini. Nah, jadi daripada kedudukan mereka ini digeser, maka mereka memutuskan untuk melakukan pemberontakan karena tidak mau tadi kepentingannya diganggu. Maksudnya begitu. Oke, saya ambil satu contoh, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ini nanti dipimpin oleh orang Belanda yang bernama Raymond Westerling. Yang perlu kalian cermati adalah dari kepanjangan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini kan sedikit ini ya, nama-namanya sedikit Indonesia, Ratu Adil. Masih ingat? Pernah dengar istilah Ratu Adil? Ya, benar. Salah satu ramalan dari Jayabaya. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa akan datang seorang Ratu Adil yang akan membebaskan Indonesia dari tirani, dari pemerintahan tirani. Nah, kenapa APRA pakai nama Angkatan Perang Ratu Adil? Kepentingannya apa? Jelas, karena orang Indonesia suka sekali dengan yang namanya ramalan, percaya dengan ramalan, maka untuk bisa menarik massa, membuat massa untuk mereka, anggota mereka, maka mereka menggunakan istilah Ratu Adil. Begitu. Jelas ya? Oke, kita masuk ke penggolongan yang ketiga. Gerakan separatis berdasarkan sistem pemerintahan. Kalau di sini ada dua gerakan separatis yang masuk ke sistem pemerintahan, ada negara federal dan PFO, lalu yang kedua adalah PRRI dan Permesta. Loh, Bu, kok ada kata-kata galau? Iya, negara federal dan PFO ini ada kaitannya dengan kegalauan mereka mau menjadi negara serikat atau kesatuan. Lah, kok bisa galau? Iya. Kenapa kegalauan ini muncul? Jadi kegalauan ini muncul setelah adanya perjanjian Linggajati. Dikatakan dalam perjanjian Linggajati adalah Indonesia akan beralih menjadi negara serikat atau federal dengan sebutan RIS, Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya keputusan ini, perjanjian ini, maka nantinya di negara federal dan di PFO muncul dua kelompok yang punya keinginan berbeda. Ada kelompok federalis, ada kelompok unitaris. Kelompok federalis jelas ingin supaya Indonesia tetap jadi negara serikat. Sedangkan kelompok unitaris inginnya kita kembali lagi menjadi negara kesatuan. Lah terus endingnya bagaimana, Bu? Jadi negara serikat kah? Kesatuan kah? Nah, akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk PRRI Permesta sendiri. Nah, kalau PRRI Permesta, ini saya tuliskan di situ ketidakpuasan beberapa daerah di Indonesia terhadap pemerintah pusat karena dianggap tidak adil.
Maksudnya bagaimana? Jadi pemberontakan periode Premesta ini sebenarnya menuntut adanya otonomi daerah. Karena menurut mereka, pemerintah pusat ini hanya peduli di Pulau Jawa saja. Sedangkan mereka yang di luar Jawa kurang diperhatikan. Baik itu pembangunan, kesejahteraan mereka, dan sebagainya. Makanya karena merasa tidak adil ini, mereka menuntut adanya otonomi daerah. Begitu. Nah, dari 3 kategori yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira sampai sini adakah yang belum paham? Kalian boleh loh langsung bertanya ke Bu Nita, bisa lewat WA, bisa. Atau pas bertemu dengan Bu Nita langsung bertanya, boleh. Monggo, kita langsung tanya jawab nantinya. Daripada diem aja, terus nggak ngerti apa-apa, kan nggak enak. Begitu ya. Nah, kalau sudah jelas, dari yang Ibu jelaskan tadi, 3 kategori gerakan separatis yang terjadi di tahun 48 sampai 65, kita tarik ke tugas individu. Nah, Bu, tugas, padahal kan pertemuan perdana. Halah, tugasnya gampang, ringan, dibuat santai aja. Tugasnya apa? Kalian akan membuat peta konsep atau mind mapping dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Gerakan separatisnya kan tadi ada 3 kelompok tuh, 3 penggolongan tuh. Monggo kalian buat mind mappingnya. Kalian kerjakan di kertas gambar boleh, di kertas HVS boleh, silahkan. Dan waktu pengerjaannya 1 kali 24 jam. Jadi misalkan Ibu mulai jam 8 pagi, berarti maksimal pengumpulan keesokan harinya jam 8 pagi juga. Ingat, pengumpulan tugas sama dengan absensi kalian. Jadi kalau tugasnya tidak Ibu terima, tepat waktu tentunya, maka kalian dinyatakan tidak hadir di kelas Ibu. Jelas ya? Dan tugas silakan kalian kirimkan lewat WhatsApp pribadi Bu Nita. Bu Nita tidak terima tugas di WhatsApp kelompok ya. Jadi silakan langsung WhatsApp pribadi ke Bu Nita. Jangan di grup WhatsApp. Jelas? Oke, nah itu di bagian bawah sudah Ibu berikan salah satu contoh mind mapping. Kebetulan di situ membahas tentang salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Oke ya, jelas ya, jelas ya. Dan materi kita minggu depan, kalau tadi Bu Nita menjelaskannya secara umum ya. Nah, kalau minggu depan kita akan jelaskan lebih mendalam. Apa saja tadi yang kategori ideologi, ada PKI Madiun, ada G30S, ada DITI. Nah, itu kita perdalam. Lalu ada faktor kepentingan, ada sistem pemerintahan, dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau hari ini secara umum, minggu depan kita akan bahas lebih mendalam. Oke ya, sudah jelas ya. Tetap semangat. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi, meskipun kalian lahir dan tumbuh ketika Indonesia sudah merdeka, namun sudah menjadi kewajiban kalian sebagai warga negara yang baik untuk selalu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bersifat positif. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah bisa hilang begitu saja. Ingat ya. Nah, untuk modul bisa kalian download melalui OCS SMK PGRI 3 Malang. Dan ingat, minggu depan kita akan bertemu lagi. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skariga, jaya, jaya, luar biasa.